Wa fi sahihain an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di dalam riwayat Imam Bukhari Muslim dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha jasadu kulluh. Sesungguhnya di dalam jasad ini ada sekerat daging. Apabila baik sekerat daging itu, maka baik seluruh anggota jasad. Dan apabila buruk sekerat daging itu, maka buruk seluruh anggota jasad. Ana wa yaqul. Sekerat daging itu adalah hati manusia. Kalau hatinya baik, insya Allah yang lain baik. Kalau hati jelek, yang lain juga bakal jelek. Kemudian waqala natibul galab bil ilm natibul ard lis-salam. Jadi hati itu harus bagus, ya, buat ilmu itu tadi, wadahnya itu tadi, hati harus bagus. Sebagaimana tanah juga harus bagus buat tanaman. Kalau tanahnya gersang, ya kan, tanahnya nggak bagus gitu kan, tanaman juga bakal mati di situ, nggak bakal tumbuh. Begitu juga kita punya hati. Kalau ilmu tumbuh di situ, maka perbaiki kita punya hati, perbaiki kualitas hati kita. Qala Sayyidul Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu anhu, berkata Sayyidul Imam, ya, Sahibul Rafiq Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu anhu, law ji'ta bi wi'ain wa saqin li rajulin turidu minhu samina aw asara aw nahwa dhalika la taruh ihsil wa. Kata Habib Abdullah Al-Haddad Sahibul Rafiq, beliau bilang, kalau seandainya engkau datang kepada satu orang yang datang meminta madu atau meminta minyak atau apalah, ente bawa kepada orang tersebut. Kata Anda, bawa satu wadah, mau minta minyak atau mau minta madu atau apalah yang sejenisnya gitu kan. Terus ente punya tempat, kata Habib Abdullah Al-Haddad, kotor, ente bawa gelas di kotor atau bawa cangkir, bawa wadah di kotor. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, maka orang tersebut akan berkata kepadamu, Ruh, Iksil awalan, pergi cuci dulu ke gelas, bersihin dulu ke gelas, baru ada tuang. Ini madu, baru ada tuang. Ini apa namanya, minyak, atau baru ada tuang. Ini minuman atau apalah gitu, ya kan? Kalau apa gelasnya udah bersih, kita bakal usir bawa gelas kotor, iya kan? Gelasnya kecil banget kan, isinya tanah, lumpur atau apalah. Kita bawa ke orang berminta satu apa namanya makanan atau apa, diusir bersih dulu. Itu kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, wa hadza kullu dunya. Ini urusan dunia itu itu diusir, ngerti ya? Bawa gelas kotor, apalagi urusan akhirat, ngerti ya? Maka itu doa asrar fil qulubil wasif. Kata Habib Abdullah, maka bagaimana rahasia-rahasia Allah itu akan diletakkan di dalam hati yang kotor? Nggak mungkin. Urusan dunia yang kita mantesin, ngerti ya? Kita mau minum apa bawa gelasnya harus bersih, itu urusan dunia, iya kan? Apalagi urusan hati, rahasia-rahasia Allah tentu harus ditempatkan di hati yang betul-betul bersih. Itu kata Habib Al-Haddad. Jadi apa namanya, bersihkan kita punya hati. Itu adab yang pertama seorang penuntut ilmu. Walau ya Allah pada Syafi'i ala Malik rahimahullah, wa qara alaihi muwatta, hifdhan ba'dabat qira'at wa la. Diriwayatkan waktu itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, waktu awal berguru kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala, kan masih kecil Imam Syafi'i waktu itu, masih bocah lah kalau bahasa kita gitu kan, datang ke Imam Malik di usia yang kecil gitu. Itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala selalu mendampingi Imam Malik dulunya, dan beliau selalu membaca apa namanya, kitab Al-Muwatta karyanya Imam Malik, hifdhan, hafal. Kitabnya Imam Malik Al-Muwatta ini Masya Allah hadis betul, tapi Imam Syafi'i hafal dari kecil. Jadi selalu membaca itu di hadapan gurunya Imam Malik dalam usia belia, dan selalu mendampingi Imam Malik. Jadi kemana-mana sama Imam Malik, artinya kemana-mana sama gurunya Imam Malik. Galalah Malik. Satu waktu Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i, Ya Muhammad, ittaqillah wajtanibil ma'asi. Wahai Muhammad, nama Imam Syafi'i kan Muhammad ya. Imam Syafi'i itu namanya Muhammad bin Idris, itu namanya Imam Syafi'i. Imam Malik bilang, ya Muhammad, wahai Muhammad, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, wajtanibil ma'asi, dan hindarilah apa? Maksiat. Baik tahu saya pula masyarakat.
Wa fi riwayatin an-Tawbala, inna Allah azza wa jalla ja'alaka ala qalbika nuran fala tudfi'u bil ma'asi. Dan di dalam riwayat yang lain, Imam Malik bilang, inna Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah meletakkan cahaya di dalam hatimu, wahai Syafi'i. Iya kan? Fala tudfi'u bil ma'asi, maka jangan kau padamkan cahaya Allah itu tadi dengan bermaksiat kepada Allah. Wa kana Imam Syafi'i rahimahullah yaqul, Imam Syafi'i berkata dalam salah satu syairnya, syakartu ila waqi'i su'i hifdhi wa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nuran wa nurullah ala yuhdal as. Jadi satu waktu Imam Syafi'i bersyair gitu, bikin apa namanya dalam syairnya bilang, aku mengajukan kepada guru waqi, ya, 5 waqi, ada salah satu gurunya Imam Syafi'i juga gitu kan. Jadi saya mengajukan kepada waqi, guruku ini, su'i hifdhi, buruknya hafalanku. Buruknya hafalanku. Jadi Imam Syafi'i ini orang yang apa namanya, lihat kitab nih, ya, baca itu langsung hafal. Apa kalau kita sekarang ingatannya itu kayak kamera, kan ada orang-orang sekarang begitu kan ya, memang kekhususan lah gitu ya. Di zaman sekarang juga ada yang begitu ya, lihat sesuatu tuh kayak kamera, langsung rekam gitu kan ya. Nah Imam Syafi'i pun demikian gitu. Beliau kalau baca itu tadi ditutup, sebelah ditutup, jangan campur gitu ya. Jadi baca itu langsung hafal. Nggak perlu ngulang sekali, kedua kali, 3 kali nggak perlu. Sekali baca beliau langsung hafal. Itu keistimewaannya Imam Syafi'i. Satu waktu kok agak susah nih hafalan, gitu ya. Dengan hafalan yang begitu masya Allah, gitu kan, sekali baca hafal. Satu waktu Imam Syafi'i ini kok agak nggak biasanya gitu, agak sulit gitu ya kan. Nah Imam Syafi'i bilang syakautu ila waqi isu'i, maka aku mengajukan kepada guru waqi tentang buruknya hafalanku, sulitnya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Syekh Waqi ini tadi memberi petunjuk untuk aku ini meninggalkan maksiat, meninggalkan pelanggaran-pelanggaran kepada Allah. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun, dan beliau memberitahu kepadaku bahwasanya ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Waqala Sahal bin Abdul At-Tusturi berkata, salah seorang sufi besar, Imam Sahal bin Abdul At-Tusturi, nama Allah bin haramun ala qalbin ayat quluhun nur wa fi syai'un mimma yakrahullahu azza wa jalla. Haram, ya kan? Hati itu dimasuki cahaya kalau di dalamnya ada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, indah. Jadi ini adab yang pertama seorang penuntut ilmu, bersihkan kita punya hati agar ilmu itu mudah masuk. Kemudian yang kedua, daripada adab muta'allim, adab penuntut ilmu itu ikhlas lillah fi ta'allumil ilm. Ikhlas kepada Allah dalam menuntut ilmu. Wa ala anna la budda min talabil ilmi husnul niyyah fi ta'allumil ilm. Nah, ikhlas dalam menuntut ilmu ini ikhlas dalam niat. Jadi jangan niatnya macam-macam. Jangan niatnya menuntut ilmu ini karena pengen jadi kiai, pengen jadi ustaz, pengen jadi penceramah, pengen jadi orang terkenal, atau pengen jadi apalah. Jangan. Tapi niat menuntut ilmu ini karena Allah Ta'ala. Atau niat pengen dilihat orang, biar orang jadi santri, orang baik, apa ini. Jangan. Tapi niat betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Atau niat untuk mengumpulkan dunia, biar jadi orang terkenal, nanti dunianya banyak begini. Jangan niat seperti itu, gitu ya. Niat karena Allah Subhanahu wa taala.